Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membantu teman kita sehobi. Beliau memiliki permasalahan terhadap murai batunya itu susah dikaramba. Mandinya itu susah dikaramba teman-teman. Yuk kita coba membantunya ya. Teman kita memiliki akun adalah Om Just Clean. Komentar beliau ini seperti ini. Om, mohon pencerahan. Murai batu saya sering juara, tapi setiap dimandiin di karamba suka susah, baik dipaksa di tempat ablakan maupun di keramba. Maunya mandi di cepuk tempat minum, terpaksa kita semprot, efeknya udah sering ganti kandang cepat rusak. Mohon pencerahannya biar murai batu mau mandi karamba. Terima kasih. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Om Just Clean sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar dan bertanya. Karena kita sehobi ya tentunya kita mau membantu. Ya, semoga nantinya bisa dipahami dan bermanfaat ya Om ya. Jadi ini adalah masalah yang sangat wajar. Ini masalah sangat umum ya teman-teman ya. Bagi murai batu mania yang mungkin memiliki murai batu yang agak sedikit dia jinak. Dia itu manja. Nah seperti itu ya. Itu rata-rata dia akan susah untuk pindah ke kandang lain, termasuk untuk pas kita mandikan di karamba ataupun kita pindah kandang ke kandang yang lain ya. Jadi ya seperti punya omnya ini mungkin ya, kemungkinan murai batu omnya ini mungkin agak jinak gitu ya Om ya, mungkin ya. Nah nanti bisa berkomentar apakah betul murai batunya itu agak jinak gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya cuma satu sih poinnya, agar dia itu mau mandi ya. Satu Om, apa kira-kira? Kesabaran. Udah itu aja Om ya. Loh kenapa Om kesabaran? Ya tentu iya. Dalam kita itu melatih dia agar mau mandi di karamba, itu selain umpamanya minggu ini dia itu jatah juara, ya karena kita sedang terapi agar dia itu mau mandi di karamba, ya. Dan dia itu belum mau mandi di karamba dan akhirnya pun tidak mandi. Mungkin minggu ini tidak jadi juara. Nah itu termasuk kesabaran. Karena murai batu yang seperti ini prosesnya emang agak lama. Otomatis dalam minggu ini umpamanya jatah juara yang biasanya itu mandi di cepuk, karena dia itu belum mau mandi. Ketika kita berikan proses untuk dia mau mandi di karamba, ya tentunya kalau dia tidak dapatkan mandi yang berkualitas seperti dicepuk tadi, walaupun dengan disemprot gitu ya, nah itu kan pastinya dia nggak akan mau kerja. Itu ya Om. Jadi ini catatan utama, dengan catatan Omnya mau sabar atau tidak, ya. Karena ini butuh waktu yang lumayan lama ya. Ya tergantung bandel atau tidaknya murai batunya itu. Tergantung seberapa tinggi manjanya murai batu tersebut. Caranya ketika pagi yang biasanya mungkin ini diberikan extra fooding, mungkin jangkrik itu ya. Nah, di sini ketika kita mau mandikan jangan dikasih jangkrik dulu Om. Dia. Jadi mungkin mandinya itu pagi. Nah, di situ jangan paginya itu jangan dikasihkan jangkrik dulu.
Jadi kita berusaha masukkan dia agar dia itu mau pindah dengan cara, ya tentunya seperti biasa, kita buka kandang, kita tempelkan dengan karamba, kemudian kita pancing dengan jangkrik, itu dikasih di karamba. Nah, kita tungguin sampai seberapa lama dia itu kuat untuk menolak jangkrik dan menghampiri ke karamba. Itu ya Om ya. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran yang ekstra dari Omnya. Tinggal sabar atau tidak, dia. Nah, oke ya. Setelah 1 jam 2 jam saya tungguin, nggak mau masuk Om. Ya, paginya itu Om dikasih jangkrik itu nggak mau masuk. Nah, jangan kasih, kalau dia itu nggak mau makan dalam jangka mungkin 2 jam 3 jam, ya nggak usah dikasih jangkrik dulu ya. Kemudian dikerodong ataupun ya hariannya seperti apa, mungkin diablak atau dikerodong, ya sudah siangnya dikerodong atau diablak, ya tinggal menyesuaikan kebiasaannya ya Om ya. Tetapi lebih baik itu dikerodong, karena dalam pengkerodongan ini otomatis akan menaikkan suhu tubuh dia, yang artinya ini sedikit banyak akan memperbesar rasa dia itu pingin mandi. Itu ya Om ya. Oke. Jadi setelah sore itu kita coba lagi dengan caranya ya seperti pagi tadi gitu ya. Kita taruh jangkriknya itu di karamba. Nah, oke ya. Nah, sorenya belum mau makan loh Om, padahal 3 jam. Oke lah, jangan kasih jangkrik dulu. Ya. Nah, setelah itu besoknya kita coba lagi paginya. Jangan sampai diberikan jangkrik dulu. Seperti tadi, paginya kita rutinkan percobaan seperti itu. Ya. Nah, pagi ini kita bisa berikan penjemuran dia itu kuat sebelum dilakukan percobaan mandi ya. Kemudian setelah dijemur kuat bisa dicoba lagi ya Om ya. Nah, pokoknya proses seperti itu lakukan. Jangan sampai murai batu tersebut itu makan jangkrik selain di tempat karamba. Nah, lalu prosesnya berapa hari Om? Nah, ini kan seperti saya tadi utarakan di awal, tergantung dari kemanjaan, tinggi besarnya manjanya burung ini ya. Yang kedua, tinggal seberapa tinggi suhu badan burung murai batu ini agar nantinya dia itu berusaha untuk mendinginkan suhu badan dia. Nah, seperti itu ya Om ya. Jadi ini intinya itu kesabaran. Yang kedua, otomatis murai batu ini yang biasanya minggu-minggu kemarin itu dia juara, karena dia itu mandinya cuma dicepuk. Karena kita prosesnya itu butuh waktu, ya tentunya mungkin untuk burung ini dalam minggu ini ketika kita mulai proses ya mungkin nggak juara karena nggak dapat dia mandi gitu ya, nggak dapat dia itu extra puding gitu ya. Nah, itu sampai berapa lama? Kalau saya itu sabar. Untuk extra puding itu bukan kalau bagi saya itu bukan rawatan kunci menurut saya, karena apa? Di situ ada pur itu mengandung protein, jangkrik mengandung protein. Ini hanya soal kesukaan dia, belum tentu diberikan jangkrik itu kebutuhan dia. Tetapi yang pasti untuk kebutuhan dia itu ya itu tadi pur, karena ini sudah dirawat di kandang bulat atau harian.
Jadi kalau saya itu nggak khawatir, nggak akan mati dianya itu. Cuman ya itu tadi, jatah juaranya itu akan tertunda. Ya, tetapi kalau kita sabar dan akhirnya dia itu mau mandi di Karamba, nah di situ dia itu akan mendapatkan mandi dia itu berkualitas ketimbang dia mandi disemprot dan dicepuk cepuk minum. Ya Om ya, karena rawatan yang paling vital yang menentukan sehat tidaknya burung, entah itu burung murai batu, cucak hijau, kacer, cendet, labet, ya itu dari mandi dan jemur. Nah, kalau dari mandinya ini tidak berkualitas, nah di situ tentunya dalam dia bekerja, ya dia tidak akan bisa maksimal. Makanya benar ini si Omnya untuk melatih burungnya itu mandi di Karamba. Nah seperti itu ya Om ya. Pokoknya kalau saya itu akan sabar sampai berapa lama itu saya akan lakukan itu. Karena saya yakin dia itu ketika dia belum mau mandi di Karamba, ketika dia itu belum mau makan jangkrik di Karamba, nah di situ dia nggak akan kurus, dia nggak akan tidak sehat, dia sehat karena masih ada pur di situ. Jadi memang kesabaranlah yang diperlukan dalam hal ini. Saran saya, ketika burung tidak mau mandi Karamba, ya oke lah disemprot. Karena kalau dia itu mandi dicepuk minum itu otomatis dia itu nggak akan maksimal, nggak akan berkualitas mandinya itu. Walaupun disemprot juga, nah di situ kan kita tidak tahu berapa ukuran maksimalnya dia itu nyemplung ke Karamba. Kalau di Karamba ya, kemudian kita semprot dianya itu sudah maksimal dalam berapa menit. Nah kalau disemprot itu juga beresiko dia itu mungkin airnya bisa masuk ke hidung. Pokoknya banyak lah ya minusnya kalau kita mandikan dia itu disemprot kemudian dicepuk minum. Nah ini untuk pengalaman teman-teman sekalian, bolehlah ya ketika teman-teman itu mau mencari ataupun membeli burung murai batu, bolehlah ya, jangan lupa ditanyakan burung ini mau nggak mandi Karamba. Nah ini penting ya. Sebenarnya ini simple sih, tapi penting sekali. Kalau kita punya dasar pemahaman bahwa burung murai batu itu walaupun dia itu koncer dalam rawatan dia itu pemberian penjemuran maksimal dan full dan setiap hari satu arah, suatu saat dia itu akan butuh pemandian, pasti itu. Begitu sebaliknya dengan burung murai batu yang ketika dia itu juara tiap minggu, ketika kita berikan rawatan pemandian setiap hari tanpa ada penjemuran, nah suatu ketika dia itu pasti akan membutuhkan penjemuran. Nah di situ butuh pemahaman seberapa tingkat intensitas pemandian yang harus kita berikan dalam satu minggu, seberapa tinggi penjemuran, tingkat intensitas penjemuran yang harus kita berikan setiap minggu. Nah itu ya Om ya. Jadi wajar ketika kita beli burung murai batu, kita perlu menanyakan, burung ini gampang nggak Om masuk Karamba gitu ya. Nah kalau burung murainya itu semi giras gitu ya rata-rata dia itu mau mandi di Karamba, gampang pindah kandang lain. Tapi kalau burung murai batunya itu jinak, ya ini agak susah untuk mandi di Karamba. Nah oke ya Om ya, mungkin cukup itu dulu. Semoga Omnya mendengarkan, menyimak video ini, kemudian
memahami, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.